Oke. Yang serem-serem udah Mbak Nana. Oke. Saya dapat undangan sebelum puasa sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Hambalang juga dengan banyak pemret, hampir seluruh pemret di media massa di ibu kota. Habis itu memang rencananya pada awalnya di awal puasa hari Minggu, tapi karena awal puasa jadi ditunda. Jadi sehabis Lebaran. Dan sungguh sama sekali tidak ada permintaan dari Bapak Wakil Menteri Angga untuk menyampaikan pertanyaan, daftar pertanyaan dan lain-lain. Bapak apa kabar? Sehat Pak. Maaf bantuin semuanya. Kita debatin Pak. Bantuin semuanya. Saya debatin Pak Presiden. Selamat pagi Pak, saya Valerina dari DPRI nanti akan jadi moderator untuk dialog hari ini. Thank you. Saya di mana Pak, dulu? di sebelah sini Pak, silakan. Saya di sini. Yes. Oke. Sambutan Bapak Presiden juga hangat, menanyakan kabar dan lain-lain. Habis itu beliau duduk dan sambil membawa buku kinerja 130 hari. Dan kami dipersilakan duduk di masing-masing kursi yang sudah disiapkan. Menurut saya ini pertemuan yang menarik dan ringan, santai, tapi serius konteksnya. Aduh, lebarannya terlalu manis ya dari Presiden Trump. Iya. Minta kopi deh semuanya. Biar santai. Biar santai. Ganti. Ini Kalau semua kopi berarti saya juga boleh taruh di sini gitu. Tadinya saya suka ngumpet di sini. Kami yang datang di sini juga berpikir, ini teman-teman nanya apa, jangan sampai pertanyaan yang kita sudah siapkan sudah ditanyakan sebelumnya oleh teman yang juga hadir. Kan itu memalukan. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan terhadap ini? Banyak Bapak komunikasi. juga sebelumnya juga sudah mengatakan komunikasi kita jelek. Apa sih urgensinya RUU TNI harus dibahas begitu cepat? Begitu saya lihat Mas Vito dan Mbak Uni tidak menanyakan apa yang sedang hangat, ya ini soal kebijakan tarif Trump, ya saya masuk di situ.
Amerika. Kebijakan Trump ini dampaknya besar, baik dari sisi eksportir kita, karena yang terkena imbas paling parah kan eksportir sepatu, tekstil, dan furniture. Dan memang pertanyaan saya tidak lengkap karena Pak Prabowo bilang saya tahu soal itu. Volume perdagangan kita dengan Amerika itu kan tidak besar memang, sekitar 38,3 miliar dolar, tapi untungnya besar. Surplus di Indonesia itu besar lagi 17,8 miliar dolar. Berbeda dengan neraca perdagangan dengan misalnya dengan Cina yang besar tapi kita tidak surplus gitu. Karena itu saya tanyakan itu. Kedua, dampak daripada kebijakan Presiden Trump ini kepada pasar keuangan, karena pasar keuangan itu adalah salah satu instrumen bagi penggerak ekonomi kita dari sisi permodalan gitu. Jadi pasti berdampaknya seketika. Seperti kita ketahui bahwa setiap apapun kebijakan itu pasti pasar keuangan akan bergerak. Kecil di dunia, hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita, iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Orang-orang ingin belajar bagaimana Indonesia mengendalikan inflasi. Anda lihat inflasi Turki 44%. Dia udah hebat ini, dia turun dari 85%. Argentina 117%, dia udah turun, nggak tahu 300% dia. Jadi kita ini harus jangan terlalu takut bahwa dunia ini tidak baik-baik
bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan, ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada, kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan, Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak, ya. Karena dia ingin membela kepentingan nasional dia, ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang kecil, tidak terlalu besar, $18 miliar. Ya, tapi maksud saya juga, ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak. Iya kan? Iya kan? Iya, ya. Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Diversifikasi. Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika loh. Jumlah penduduknya besar, resourcesnya banyak, ya kan? Kebutuhannya banyak. Ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika, ya kan? Benar nggak? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka itu. Kayak spaghetti, jatuhnya mengganti spaghetti. Ada di Nigeria, Ethiopia, di Turki, Tanzania, di Mesir. Kemiskinan. Jawaban Presiden sangat bagus dan menjelaskan bahwa fundamental kita kuat, fundamental ekonomi kita kuat, dan beliau menyampaikan bahwa kita ini akan melihat ke belakang, kita akan membangun ekonomi domestik kita yang lebih kuat dengan memberdayakan seluruh potensi untuk agar daya beli masyarakat kita itu kuat. Nah, kalau daya beli kita masyarakat kita kuat, itu berarti otomatis pasar kita sama besarnya dengan Amerika gitu. Saya kira jawaban Presiden sangat bagus, realistis gitu. Kalau orang miskin kita keluarkan dari kemiskinan, dia punya resources, dia punya uang, domestic market kita hidup. Kita 300 juta loh sebentar lagi, ya kan? Kita sebesar Amerika. Jadi nanti sepatunya kita jual aja,
di antara kita. Pakaian, kita punya anak sekolah, berapa anak sekolah kita ya? 60 juta kalau nggak salah. 70 juta. Penerima manfaat nanti 82 juta. Jadi mungkin anak-anak kita ya mungkin mungkin 75 juta mungkin. Mereka butuh sepatu. Mereka butuh pakaian, pakaian olahraga, pakaian pramuka. Ya kan? So, ini nanti saya harus kumpul dengan tokoh-tokoh bagaimana beliau mengalihkan anggaran belanja modal dan belanja barang atau jasa itu sebesar 300 triliun ke Danantara dan makan bergizi gratis. Memang saya tanyakan ini akan berdampak pada pelambatan ekonomi, dan beliau mengakui akan terjadi dari dua sektor ini, tapi kan sektor lain misalnya Danantara dan makan bergizi gratis juga sekarang menjadi penggerak ekonomi. Dan bagi saya, bagi kami, Danantara dan MBG inilah implementasi dari ideologi ekonomi Pak Presiden yang beliau yakini selama ini untuk bisa memakmurkan sebesar-besarnya untuk rakyat, semacam ideologi kerakyatan. Dan beliau kan ingin bahwa nanti negara menjadi bagian juga untuk soal investasi. Gitu. Bapak memulai pemerintahan dengan kebijakan efisiensi dengan merealokasi belanja modal dan belanja barang. Kita ketahui bahwa belanja modal dan belanja barang itu signifikan pengaruhnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lantas dengan pengalihan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan 300 triliun Pak, bagaimana langkah
pemerintah untuk meminimalkan agar tidak terlalu melambat pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Presiden atas waktunya. Ya, baik. Jadi dengan pengalihan akan ada pelambatan, tapi nanti akan dikejar gitu, karena yang kita hemat kita tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan. Perjalanan dinas ke luar negeri, kalau yang perlu harus saya kirim Menteri Menko Erlangga, kamu ke Washington, kemudian $22 triliun kita hemat. Iya kan? 22 triliun untuk perjalanan dinas. Bapak tahu untuk perbaikan sekolah ya, berapa ya? 17.000 sekolah kalau tidak salah. Itu 19 triliun. Jadi dengan 22 triliun yang nggak ke sana, kita bisa perbaiki 19 triliun lagi, 19.000 sekolah lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Contoh, saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, ya bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Apalagi cucunya. Anaknya kita sekolahkan, keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand, karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak. Jadi itu contoh. Satu sekolah kita hitung membutuhkan mungkin 150 miliar. Dan kita minta Pemda siapkan tanah. Kita akan bangun dari pusat, tapi kabupaten cari tanah. Saya minta 20 hektar. Kalau bisa minimal 5, kalau bisa 20 hektar. Wah, bupati-bupati mau, ya kan? Karena dia tahu ini akan bantu rakyat dia yang paling bawah, ya kan? Ini kita di situ, kalau anak yang lain yang masuk sekolah pagi dan pulang gitu, dia kan makan
ulang tahun. Tiap kementerian ada ulang tahun. Tiap kesatuan TNI ulang tahun. Saya senang dapat laporan. Nanti 16 April ulang tahun Kopassus. Tapi nggak ada apa-apa, Pak. Kita hanya intern. Bagus. Potong tumpang, ya kan? Kalau ada aset atau ada apa ya, ada bantuan, bagikan prajurit lah. Daripada ya. Cara-cara dihemat nih. Belanja modal dan belanja barang atau jasa itu salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau ini ditarik sebagian besar seperti yang saya tanyakan itu sekitar 300 triliun, maka kesempatan kerja di sektor ini pasti menurun. Tapi kan sudah dijawab oleh Bapak Presiden sebelumnya bahwa nanti makan bergizi gratis dan antara ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menjadi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan jumlahnya juga jutaan juga. Dan semua yang kami senang adalah tidak ada satupun pertanyaan yang terlewat. Beliau semua jawab dengan panjang lebar, dengan sejelas-jelasnya. Dan ini menurut saya sebuah sejarah baru bahwa Presiden terbuka menjawab semua pertanyaan yang beliau juga tidak tahu apa yang ditanyakan. Setelah 3 jam lebih kan terlalu serius pertanyaannya, saya pikir di akhir dan sisi lain juga saya melihat Pak Presiden pada saat menyaksikan Indonesia lawan Bahrain itu sangat enjoy dan kita menang gitu 1-0 dan enjoy, dan komitmen beliau terhadap sepak bola juga besar. Jadi perlu kami tanyakan bahwa ya memang saya tanyakan bahwa beliau yakin, beliau ingin berdoa supaya timnas kita bisa lolos sampai Piala Dunia, dan beliau juga seperti menjawab pertanyaan saya soal bonus dan penghargaan, dan beliau akan memberikan penghargaan yang besar bila timnas kita lolos ke Piala Dunia. Baik. Apa lagi? Pak Presiden, Ya. Maaf sebentar. Pak Presiden, satu hal, Bapak, timnas kita berpeluang besar masuk Piala Dunia, dan Bapak terakhir nonton lawan Bahrain kan, dan bila timnas kita masuk Piala Dunia, bonus dan atau penghargaan apa yang Bapak akan berikan baik selaku pribadi maupun sebagai kepala negara? Ini akan sebagai motivasi, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, maaf sebelum dijawab, karena ini sudah lewat dari 20 menit yang Bapak alokasikan, apakah kita boleh terima satu pertanyaan terakhir dari semuanya setelah kita tutup? Oke, baik, silakan. Tadi soal timnas, saya kira sudah cukup. Pasti kalau masuk pasti dapat suatu penghargaan yang sangat besar. Bapak yakin masuk Piala Dunia? Saya berdoa. Tantangannya tidak ringan ya. Putaran keempat pasti masuk, Pak. Kalau lawan Cina menang, kita akan masuk putaran keempat. Habis itu kita akan mungkin lawan antara Irak lawan Jordan di putaran ke. Udah fair. Tapi ada yang mengatakan kalau kan. Menang lawan Cina. Lawan Cina kan kita main di kandang, Pak. Ya, oke, kita berdoa. Tapi kok Bapak tidak seoptimis jadi nggak membantu? boleh kasih ke referee harus. Boleh. Off the record. Dan topiknya apa, mengarah kemana, itu benar-benar nggak ada pembicaraan sebelumnya. Jadi mungkin kita cuman di share ini loh topik-topik yang bisa dibahas, tapi bebas, kita nggak harus mengikutin topik-topik yang kemarin didiskusikan di grup koordinasi ya. Jadi grup koordinasinya itu hanya benar-benar koordinasi teknis gitu, sama sekali nggak ada koordinasi terkait topik maupun tema yang dibahas. Komunikasi pemerintah sekarang agak kurang, banyak hal-hal yang tidak tersampaikan dengan tuntas dan sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi masyarakat menduga-duga, ditambah lagi dengungan di sosial media yang kemudian bisa membuat substansinya jadi mislead gitu. Nah, Pak
Pak Prabowo tadi memberikan kesempatan kepada kami untuk wawancara langsung, tidak didesain, artinya tidak diatur gitu pertanyaannya seperti apa, topik-topiknya boleh dan tidaknya tidak ada. Jadi apa yang mau ditanyakan, tanyakan. Dan Pak Prabowo dari tadi setahu saya nggak ada yang tidak dijawab ya, semua pertanyaan dijawab gitu. Banyak kebijakan-kebijakan yang Presiden selalu berpikir bagaimana yang terbaik untuk rakyat. Ya tentunya juga terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan. Kita lakukan evaluasi, kita perbaiki. Mungkin kita juga harus sering sampaikan ke publik lewat hari ini ada media dan kemudian ada sosial media. Kita juga akan meminta para kementerian atau juru bicara juga untuk lebih aktif, selain menyampaikan kepada rakyat juga kita juga harus mendengarkan gitu loh semua masukan-masukan yang rakyat rasakan. Pada saat Mas Pi itu menanyakan soal komunikasi, beliau menyadari bahwa komunikasi itu penting saat ini, bahwa beliau menyampaikan bahwa sebelumnya beliau itu merasa yang penting kerja. Ternyata jabatan beliau sebagai presiden itu juga jabatan politik. Politik itu kata beliau adalah persepsi. Oleh karena itu untuk menciptakan persepsi ini dibutuhkan komunikasi yang baik, dibutuhkan keterbukaan, menjelaskan apa-apa yang dicapai. Dan seperti kita tahu memang capaian yang disampaikan selama 130 sampai 150 hari ini kan juga besar. Misalnya soal MBG serentak. Dan sampai saat ini kan sudah sampai 3 juta penerima manfaat dengan target sampai 80-85 juta penerima manfaat termasuk ibu hamil. Kedua, belum pernah terjadi adalah soal cek kesehatan gratis pada saat kita ulang tahun. Saya kira ini kebijakan yang banyak juga kebijakan yang besar, misalnya dana hasil ekspor itu sekarang wajib ditempatkan di perbankan dalam negeri. Dan beliau juga menjelaskan soal Danantara, soal bank emas, dan lain-lain. Oleh karena itu beliau menganggap penting komunikasi ini.